mungkin ini belum masuk ya karena ada keperluan ya Pak siapa? Abdul Muthalib ya, ada. Nah, tapi di beliau tadi sudah masuk kok. Pak Rojai sudah siap untuk merekam berikutnya? Insya Allah siap. Lanjut Pak. Ya, lanjut ya. Ya, silakan. Selanjutnya siapa? Ada penilaian begini, di dalam penilaian peer teaching itu begini, keterampilan mengelola kelas dan iklim pembelajaran yang bermakna, menantang, dan menginspirasi. Nah, itu. Ya, menginspirasi itu termasuk juga mungkin melalui verbal Bapak Ibu tadi. Jadi siswa itu merasa terinspirasi dengan kisah-kisah yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, Bapak Ibu sampaikan kisah-kisah. Ya, ya itu perlu juga diajukan. Selanjutnya siapa Pak Udi? Monggo, selanjutnya Pak Soleh atau Pak Anom duluan. Pak Soleh atau Pak Anom, monggo. Pak Anom keluar ya. Pak Anom keluar. Berarti Pak Soleh. Pak Soleh sudah ready kelihatannya itu. Oke. Sudah Pak. Tadi malam sudah briefing. Sudah briefing sampai 3 jam kita. Ah ya, sip. Briefing upload file, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik semua Pak ya. Guru. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak. Ya. Terima kasih nggih. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Yang dipimpin oleh ketua kita yaitu Mas Udi. Monggo Mas Udi dipimpin doanya. Siap. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih para anak-anakku yang sudah berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Dari kelas ini ada yang tidak masuk atau semuanya masuk? Masuk semua Pak. Masuk semua nggih. Alhamdulillah. Ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita pakai yel-yel dulu ya. Nanti kalau Pak Guru bilang, apakah anak-anak sudah siap belajar? Siap, 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 siap. Luar biasa, Allahu Akbar. Sudah bisa semua anak-anak? Bisa. Insya Allah. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Senang sekali Pak Guru karena anak-anak sudah semangat
dan siap dalam pembelajarannya. Untuk yang kemarin kita sudah belajar membaca tentang surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Semoga anak-anak tidak lupa dan tetap fasih dan benar dalam membacakan surat Al-Ma'un yang kemarin sudah Pak Guru ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak masih bisa ya? Coba saya saya coba untuk membacanya dari ayat 1 sampai ayat 3 saja. Untuk ayat 1 coba bacakan dengan baik dan fasih dan benar kepada anak didik atau ananda siswa Bu Umul ya. Bu Umul, coba tolong bacakan surat Al-Ma'un ayat 1. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukatibu fiddin. Alhamdulillah bacaannya masih baik dan bagus dan benar. Diingat-ingat sampai tidak waktu yang tidak terbatas gitu, diingat-ingat sampai masa tua nanti karena ya, karena ada pahalanya tersendiri membaca dengan baik dan benar itu. Mungkin dari yang anak ada yang mau nerusin ayat yang sudah dibacakan oleh Umul tadi dari Pak Sulam kali ya. Ayat kedua Pak Sulam dari surat Al-Ma'un. Pak Sulam, ya. Itu ayat 3 Pak Guru. Pak Sulam lupa. Ayat kedua Pak. Ngantuk itu. Ngantuk Pak Sulam ngantuk. Tolong kalau ngantuk bisa. Mas Sulam nggak pernah ngaji, Pak. Wah. Oh iya, mainnya burung. Main HP sekolah ini Jadi Ananda Sulam kalau habis sekolah dipelajari di rumah ya, jangan dilupakan karena itu nanti. Iya Pak Guru. Iya dengarkan ya. Mungkin ayat yang ketiga bisa tolong dibacakan kemarin oleh Ibu Faridatun. Oh ya Pak. Ketiga. Ya. Nah, monggo silakan. Ayat keberapa Pak? Ayat ketiga dari surat Al-Ma'un. Ayo Oh monggo. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bagus sekali bacaannya dan suaranya sangat indah didengarkan. Ini perlu dicontoh ini ya. Ngaji sih Bu Faridatun. Tepuk tangan dulu untuk Faridatun yang paling bagus suaranya dan enak dan benar. Ya, terima Aku kasih. diajari ya. Ya, untuk selanjutnya untuk materi pada pagi hari ini, kesempatan yang pada pertemuan jam ketiga ini, yaitu kita akan mempelajari materi surat Al-Ma'un dengan tema memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Ya, Al-Ma'un nggih. Nah, saya bacakan kompetensi dasarnya dulu. Yang pertama, membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Untuk yang kedua, memahami isi pokok kandungan surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menguraikan isi kandungan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar.
Persetujuan yang kedua, siswa mampu membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kandungan surat Al-Ma'un, mari kita membaca surat Al-Ma'un dengan komplit ya anak-anak, ayat 1 sampai 7 ya. Siap ya? Iya, Pak. Yuk, sama yuk, mari. Bismillah. Ya, terima kasih semua siswa yang saya banggakan semua, yang paling pintar-pintar semua. Dari materi membaca kemarin, mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak, dari mungkin apa, dari sudut bacaan atau sudut apa yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Monggo, silakan. Hafal guru. Nggak hafal kok. Kan bisa dilihat di layar itu, Pak. Kuliah Ya sudah. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya tanya ke Pak itu ya. Hanya pertanyaan ini buat Pak Salam. Buat Pak Salam. Artinya Al-Ma'un apa, Pak? Al-Ma'un. Apa ya? Apa Mbak Sugiyati? Lupa Mbak. Kali. Barang-barang yang berguna. Iya, yang berguna. Tolong yang ngantuk itu ya bangun dulu. Ya, cuci muka biar enggak ngantuk. Kasih permen biar nggak ngantuk. Ya tadi nggak mau sanggup permen sih, makanya ngantuk. Ya sudah ya. Ya Allah, untuk materi yang berlalu kemarin sudah nggak ada masalah. Siswa-siswa sudah bisa semua. Ya. Insya Allah. Ya. Untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu pokok isi surat Al-Ma'un. Apa sih isi daripada surat Al-Ma'un? Nah, nanti kita bahas bersama. Yaitu yang pertama dari pokok isi adalah surat Al-Ma'un menjelaskan bahwa orang yang suka menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim, tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari, nah, itu adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Sudah tahu ya anak-anak ya? Sudah jelas ya? Jelas ya? Halo? Siswa? Ya. Isi kandungan yang kedua, orang yang mendustakan agama termasuk orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi ketika ada orang kaya yang tidak mau memberi bantuan, tidak mau mendorong memberi sedekah atau makan, itulah termasuk orang yang mendustakan agama. Itulah yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Kemudian kandungan yang ketiga yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini termasuk orang yang mendustakan agama. Biasanya kalau sholatnya itu biasanya itu ditunda-tunda. Nah ini
Ini yang perlu dihindari supaya kita tidak termasuk golongan orang yang apa tadi mendustakan agama ya, Bu, ya. Pak Salam. Oh, nggih. Jangan ngantuk terus. Kemudian ini ya ini. Kemudian yang keempat yaitu orang yang berbuat ria dalam melakukan sholatnya. Jadi sholatnya tidak ikhlas. Ya karena mungkin dipuji oleh bapaknya atau dipuji oleh ibunya atau bahkan orang lain atau teman-temannya. Biasanya itu kalau masih di sekolah itu sholatnya khusyuk supaya dilihat teman-temannya, ini dihindari, hendaknya dihindari karena itu termasuk riya yang diancam oleh Allah, termasuk golongan yang pendusta agama. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang mendustakan agama adalah enggan menolong atau memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna, padahal dia memiliki semua yang dimiliki, mempunyai apa saja, tetapi dia tidak mau membantu tetangga atau orang yang membutuhkannya. Itulah tadi isi kandungan surat Al-Ma'un. Bisa dipahami ya anak-anak ya semua ya tadi ya kira-kira? Ini Pak Guru. Insya Allah bisa nggih? Nggih. Iya. Ada pertanyaan dari kandungan surat Al-Ma'un? Monggo silakan. Monggo mungkin dari Bu Sugiyarti yang belum kelihatan. Atau yang lain? Mungkin Pak Udi. Kalau tidak ada. Langsung memang gambarnya kita. Ada. Oh iya. Galak banget Pak Guru. Gak jelas. Pak Guru mau nanya boleh? Pak Guru mau nanya boleh? Silakan. Ini saya buka pertanyaan dari kandungan surat tadi Al-Ma'un. Monggo. Siapa Umul ya? Gitu. Saya Sugiyarti, Pak. Oh iya, Bu Sugiyarti itu ya yang paling pinter nggih, monggo. Pak, mau nanya, kalau menghardik anak yatim nggak boleh, tapi kalau minta uang sama anak yatim boleh nggak, Pak? Lah, itu pertanyaannya itu yang membingungkan. Anak yatim itu butuh bantuan, kok malah diminta bantuan. Nah ini, tapi ibunya kaya sih Pak Guru. Iya, kaya sekali. Iya, makanya boleh nggak, Pak? Anak yatim itu Bu kurang kasih sayang dari terutama bapak ibunya, ya kan? Kalau punya uang pun belum tentu dia bahagia karena tidak ada tempat untuk mengeluh kesah kesusahannya. Sebaiknya jangan nggih, Bu Sugiyarti ya. Berarti nggak boleh Pak Guru ya? Ya boleh sih, tapi malu-maluin gitu. Boleh. Nggak boleh nggih, anak-anak. Nggak boleh, jangan. Jangan Bu. Nggak boleh loh. Iya loh. Jadi sekali lagi. Dikasih boleh nggak Pak? Kalau dikasih boleh ya Pak? Lah. Dikasih nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau yang ngasih anak yatim kan kalau yatimnya kaya kan dikasih boleh. Ya baiknya boleh, diberikan lagi aja. Jadi gini, sedekahmu tak terima tapi tak kasihkan kamu lagi gitu kan, tidak menyakiti si yatim gitu loh Bu. Usahakan nggih. Saya nggak punya duit mau jajan Pak, dikasihkan mau. Lah temannya kan itu bisa minta ke bapaknya atau ibunya toh. Ngapain minta ke anak yatim? Kan kasihan. Itu bisa dilihat di layar toh. Kasihan. Iya Pak Guru. Sudah jelas gimana Bu? Yang nangis itu gambarnya Pak. Oh iya. Ya. Untuk penjelasan dari isi kandungan, kira-kira para siswa sudah
Bisa semua? Sudah paham semua belum ya? Halo. Ya, Pak Guru. Kalau nggak ada yang Guru sudah paham. sudah paham ya? Ya, selanjutnya perhatikan anak-anak pada gambar yang ada di proyektor ya. Tolong diamati, dicermati gambar yang ada di layar. Sudah lihat semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya. Sudah, Pak. Iya. Setelah tadi kita sudah mempelajari isi kandungan, kaitkan gambar di layar dengan isi kandungan surat Al-Ma'un. Nah, nanti bisa dikerjakan secara berkelompok. Apa sikap kita, rumusan masalahnya, apa sikap kita terhadap anak yatim yang ada di gambar itu nanti ya. Yang sudah kita siapkan LKPD-nya, nanti per kelompok tolong anak-anak itu menjawab. Sebelumnya dibagi 3 dulu ya kelompoknya nggih. Kelompok 1 yaitu ada Pak Rojai, Pak Hafid, Pak Sulam, Bu Farida. Kelompok 2 yaitu Bu Leli, terus Pak Salam, Pak Anom. Kelompok 3 Bu Sugiyarti, Bu Umul, Pak Udi. Tolong siswa itu di LKPD sudah ada soalnya yang keterkaitannya dengan isi kandungan surat Al-Ma'un. Saya kasih waktu untuk berdiskusi selama 10 menit cukup nggih? Anak-anak cukup 10 menit? Guru. Cukup, Pak. Pak. Cukup ya? Cukup. Nah, itu nanti berkelompok bisa mempresentasikan jawabannya, maju ke depan satu-satu nggih. Ya, saya tunggu sebentar. Atau saya bacakan dulu langkah-langkahnya mungkin. Ya kan? Nah, ya sambil mengerjakan saya bacakan nggih anak-anak. Nggih, Pak Guru. Soal yang ada pada kolom pemecahan masalah dengan cara diskusi bersama kelompokmu. Diskusikan dengan temanmu apa pokok isi kandungan surat Al-Ma'un. Kemudian tulislah cara menyayangi anak yatim. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian dan tertib. Sudah semua? Sudah selesai? Sudah, Pak. Dereng Pak Guru. Dereng. Belum Pak Guru. Dereng. Ya jangan lama-lama Pak. Diisi satu-satu aja nggak apa-apa. Nanti bergantian berkelompok maju biar nggak usah tele-tele lah. Sudah selesai, anak? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Pak. Ya. Mungkin dari kelompok 1 maju, monggo bisa mempresentasikan apa isi kandungan surat Al-Ma'un satu saja. Diwakili oleh siapa ini? Satu-satu. Saya, Pak Sulam kali. Ya, silakan Saya, siapa itu? Pak. Aku kelompoknya pasangan tadi ya. Ya, kelompok 2. Mas Ya, Rojai kelompok 1 dulu. Kelompok berapa? Ayo, monggo maju. Ini monggo. Ya Pak Guru. Siapa, Pak? Pak Rojai. Ada enggak? Kelompok 1. Nanti saja. Atau Pak Sulam boleh, Pak Sulam? Iya Pak Guru. Hadir, Pak. Hadir, Wong. Hadir. Hah? Hadir, ayo. Sudah selesai belum tadi? Ya Pak Ya. Guru. Ya Pak Saya, Guru. Pak. Saya. Saya. Ya, Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, minta waktunya untuk menyambut kelompok satu. Salah satu keutamaan kita anak yatim, menyantuni anak yatim, menyayangi tetangga bersama Rasulullah di surga. Kelak di dekatnya jari telunjuk, ya, dan jari tengah. Nah, ini mengisyaratkan bahwa kita, ya, hanya sekedar dekat, melainkan hingga menyayangi anak yatim adalah wajib bagi kita sesama murid. Itu Pak Guru. Iya, Masya Allah. Betul sekali, Pak. Panjang sekali, Pak. Tepuk tangan ini buat Pak Sulam, nggih. Iya. Masya Allah. Iya, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Monggo untuk kelompok yang kedua. Wakil oleh siapa ini? Boleh Bu Lali? Oh, tadi kelompok dua ya? Iya. Nanti yang kelompok satu belum. Kita harus menyayangi anak yatim. Iya. Iya, monggo Pak Salam ya. Iya. Karena anak yatim itu tidak punya ayah Pak Guru, jadi nggak ada yang ngasih duit. Ya, jadi kita ngasihi Pak Guru. Kayak gitu Pak Guru. Ya kurang panjang masalah. Kurang panjang. Tambahi lagi mungkin ya. Kalau jawab itu yang panjang. Iya, soalnya waktu pengajian katanya Nabi kita juga yatim Pak Guru. Jadi kalau kita menyayangi anak yatim juga sama seperti menyayangi Nabi kayak gitu Pak Guru. Wah, boleh, iya boleh ya. Bagus sekali itu sudah lumayan ya. Tepuk tangan dulu untuk masalah. Nah, terima kasih. Asik. Kemudian untuk kelompok ketiga mempresentasikan daripada diskusinya tadi yang sudah dirembukan sama teman-teman. Mungkin bisa diwakili Bu Sugiyarti atau Pak Udik. Monggo Pak Udik. Pak Udik aja lah, Pak Udik aja, Pak Udik. Ya, Bu. Ya, monggo Pak Udik. Kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Yang pertama, karena anak yatim masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Kedua, silakan. Anak yatim tidak mempunyai ayah seperti itu ya Pak. Jadi mereka tidak ada yang mengasuh. Perlu pengasuhan orang lain lagi Pak. Seperti itu ya Pak. Jadi intinya menurut Pak Udik tadi itu mengapa harus menyayangi? Berarti karena anak yatim tidak ada yang memelihara. Jadi makanya perlu dipelihara untuk mengikuti atau mengikuti perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Betul sekali, jadi kelompok 3. Tepuk tangan untuk tiga-tiganya yang sudah mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya, ini ya Pak ya, karena sudah selesai ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, dari semua rangkaian materi atau pembelajaran pada pagi hari ini, pertemuan kali ini, apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi yang mungkin belum jelas? Silakan. Mungkin saya beri siapa? Monggo. Pak Guru. Kalau anak yatimnya nakal gimana Pak Guru? Kayak teman saya nakal banget Pak Guru. Ya. Itu G. Ya, memang semua anak yatim. Iya. Bisa saya tangga saya pertanyaannya bagus. Masalah pertanyaannya bagus sekali dan teman-teman juga ikut bertanya sama seperti itu. Anak yatim itu memang bawaannya emang rata-rata hampir nakal walaupun nggak ada dalilnya, tapi itu memang pembawaan. Nah, sebagai orang yang seperti kita masih punya bapak ibu, itu harus sabar. Jadi sabar menghadapi anak-anak yatim yang seperti diceritakan Pak Salam tadi. Kalau kita sabar, kita akan mendapat banyak lipat
ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah resah, memang yang kita semampunya bisa menasihati teman kita yang yatim, namun tidak boleh memaksa. Seperti itu ya Pak Salam ya. Nggih, Bisa Pak dipahami ya. Guru. Saya Ya. mau tanya Pak. Ya silakan Mas Rojai, monggo. Ya, Tanya. saya punya sahabat, dia anak yatim. Ya. Saya menyayanginya. Dia perempuan, Pak. Boleh nggak Pak menyayanginya dengan sepenuh hati? Pacalan mah pacalan. Modus, sudah modus. Pacalan Pak dulu. Itu pertanyaannya juga lumayan perlu dijawab dengan baik itu dari Mas Roja. Mas Roja ini kira-kira tulus gak itu menyayangi anak yatim yang perempuan tadi dan sedangkan belum punya ikatan dengan orang lain. Nah, kalau memang sama-sama cocok atau belum punya, tidak melanggar agama, silakan menyayangi dengan setulus hati. Mas Roja, monggo. Itu Mas Roja, gimana? Tapi masih SD itu Pak, masih MI Pak. Oh lah jangan, kalau masih MI jangan. Kalau MI mah belum waktunya, nanti kita tunggu aja sampai dewasa, itu baru. Belum balik. Jangan sampai, nggak boleh Mas Roja, jangan sampai Pak Guru. Iya. Itu mungkin Pak Gurunya senang sama muridnya itu Pak. Lah itu kasus itu bisa. Ya mungkin ada lagi yang bertanya tentang isi kandungan surat Al-Ma'un ini tentang anak yatim. Kalau tidak ada, ya sudah kami cukupkan ya. Pak Guru. Selesaikan sampai di sini. Mari kita simpulkan materi pagi ini, isi kandungan tentang anak yatim. Kira-kira siapa yang menyimpulkan yang bisa? Ayo. Satu-satu, tunjuk jari, monggo, tunjuk jari. Kesimpulan dari kesemuanya saja, ayo monggo. Jadi kesimpulannya, ya sebentar Pak. Kesimpulannya ini yang berkaitan dengan anak yatim yang ada di sekitar kita. Jadi apakah di sekitar kita sudah terurusi anak yatim? Apakah orang miskin di sekitar kita sudah ada yang memberikan sedekah dan sebagainya? Monggo Mas Sudi, Baik Pak, kalau dapat saya simpulkan ya, yang pertama dalam kandungan surat Al-Ma'un itu kita harus yang pertama menyayangi anak yatim, yang kedua kita tidak boleh menghakimi anak yatim, yang ketiga kita harus saling bantu-membantu sama teman ya. Betul sekali. Tidak boleh saling acuh tak acuh berkelahi dan lain sebagainya Pak, seperti itu Pak. Iya betul sekali, ya itu sudah terjawab sudah dari Mas Udi. Saya tambahin Mas Udi ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya yang keempat ini kita tambahin. Dengarkan semua anak-anak yang lain, dengarkan. Jika melaksanakan sholat tepat waktu, nah itu tadi belum disampaikan. Ini kesimpulannya. Jadi kalau sholat ditunda-tunda, nah inilah tergolong orang yang sholatnya lalai, anak-anak seperti itu. Dan tergolong orang yang mendustakan agama, maka kita hindari. Itulah yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Dan lagi, Pak Guru. Ya silakan. Sekolah belum keluar gimana? Waktunya udah mau habis. Kan tidak ada sekolah yang menerjang waktu sholat Bu. Masa sekolahnya begitu sih? Tidak ada. Memang ada nggih? Waktunya melebihi. Hah? Waktu sholatnya itu melebihi waktunya, kadang jam 1. Gitu. Biasanya kan duhur terus jam 1 gitu ya. Oh, kalau ada keperluan yang pokok seperti itu tadi, pembelajaran yang sudah baku jamnya, ya bolehlah
ditunda sampai mungkin jam 1 ya. Diusahakan ya jam 12 waktu istirahat, kan istirahat itu jam 12. Bisa sholat bersama-sama itu di masjid. Kalau yang malas ya tidak mau, paling jajan di kantin biasanya gitu ya. Ya, Bu Leli itu ya. Tidak boleh seperti itu. Sudah paham ya seperti itu ya? Semua siswa sudah paham? Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Saya cukupkan untuk materi untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang belajar di rumah, belajar sendiri ya, mandiri di rumah. Belajar selanjutnya adalah hadis tentang ciri orang munafik. Bisa dipelajari di rumah. Jangan lupa sholat dan ibadahnya ya, seperti itu. Sebelum kita tutup, siapa yang mimpin doa dulu untuk yang terakhir kalinya ini? Monggo silakan yang mau saja. Siapa yang berani tampil? Ayo, silakan. Mungkin Bu Faridatun. Iya ada? Pak, yang suaranya bagus. Iya, Bu Faridatun ada enggak? Silakan. Ya Pak, bagaimana Pak? Silakan Bu Faridatun memimpin doa penutup. Oh ya. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembelajarannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.